Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang Bapak banggakan, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, hari ini mapel Al-Quran hadis kita masuk di bab 2 yang berjudul yaitu perintah berinfak dan bersedekah. Berinfak dan bersedekah adalah salah satu cara kita menolong sesama dalam bentuk muamalah Islam. Infak dan bersedekah ini adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka juga yang senantiasa berinfak dan bersedekah akan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengertian infak. Infak berasal dari kata bahasa Arab yaitu anfaqa yunfiku, yang memiliki arti membelanjakan atau membiayai. Adapun pengertian infak menurut istilah agama Islam adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridhonya. Contoh, berinfak dalam mengeluarkan sebagian harta untuk pembangunan masjid, musola maupun madrasah, dan juga untuk dakwah Islam. Infak dilakukan sebagai wujud menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan agama Islam. Infak adalah perbuatan mulia yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan umat Islam. Infak berbeda dengan zakat. Zakat memiliki batas minimal harta yang wajib dikeluarkan atau nisab, dan batas minimal waktu kepemilikan atau haul. Sedangkan infak tidak memiliki nisab dan haul. Zakat diberikan kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan infak tidak ditentukan penerimanya. Penerima infak boleh mustahiq zakat, yaitu yang berhak mendapatkan zakat, keluarga sendiri atau orang-orang selain itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan di dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 92. Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Kemudian pengertian sedekah. Cakupan sedekah lebih luas daripada infak. Sedekah secara bahasa berasal dari bahasa Arab. Shadaqah artinya sedekah, derma atau pemberian. Sedangkan istilah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa harta atau lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengharapkan imbalan apapun dari manusia, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sedekah dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan materi, harta atau uang, jasa maupun tenaga. Memberikan jasa atau bersikap baik kepada orang lain juga itu termasuk sedekah. Jika dilakukan dengan ikhlas,
hanya mengharapkan ridho atau semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendamaikan dua orang yang bertikai atau orang yang sedang bertengkar dengan adil juga merupakan sedekah. Berdasarkan penjelasan di atas, sedekah bersifat umum, yaitu tidak hanya dengan harta atau uang, tetapi segala sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang lain termasuk sedekah. Bahkan tersenyum kepada saudara kita sesama muslim pun itu termasuk sedekah. Dapat disimpulkan bahwa sedekah adalah memberikan sesuatu yang berguna kepada orang lain atau lembaga masyarakat untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan tulus, ikhlas, semata-mata hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah juga memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menghindarkan dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Kemudian memanjangkan usia atau umur. Kemudian mempersempit jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Kemudian yang terakhir, memperlancar pembangunan fasilitas umat, misalnya pesantren, madrasah, rumah sakit, masjid, sarana ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan pahala yang berlipat ganda kepada orang-orang yang senantiasa bersedekah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Yusuf ayat 88, Innallaha yajri mutasaddiqina, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga beliau bersabda, Iza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah aw ilmin yunfa'u bih aw waladin salih yad'ulah, rawahu Muslim. Yang artinya apabila anak Adam, yaitu manusia, telah meninggal dunia, terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara atau 3 hal. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir yang ketiga yaitu anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Baik, terima kasih banyak. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.